Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra dengan NPM 2021 01500698. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah saya, yaitu populasi khusus dengan tema abusive. Di sini akan ada penjelasan, yaitu yang pertama ada pengertian, bentuk-bentuk, tanda-tanda, dampak, dan cara mengatasinya. Untuk pengertiannya sendiri, di sini ada abusive adalah istilah untuk menggambarkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan tujuan untuk menguasai dan mengendalikan pihak lainnya. Bentuk kekerasan verbal tersebut dapat berupa kekerasan fisik, verbal, emosional, bahkan seksual. Untuk bentuk-bentuk abusive di sini yang pertama ada pelecehan seksual, yang dimana pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan yang ditunjukkan untuk menjatuhkan harga diri dan mengontrol orang lain dengan cara mengkritik, menghina, serta merendahkan terus-menerus. Yang kedua, ada kekerasan fisik, yang dimana kekerasan fisik dapat mencakup mendorong, memukul, mencekik, menampar, menggigit, menjambak, bahkan menggunakan senjata. Yang ketiga, ada pelecehan seksual. Perilaku ini bukan hanya mencakup kekerasan fisik saat berhubungan seksual, tetapi juga menyangkut eksploitasi keinginan dan batasan korban. Yang keempat, ada kekerasan verbal, yang dimana bentuk kekerasan verbal ini meliputi cacian, hinaan, ancaman, dan cemoohan yang bertujuan merendahkan atau mempermalukan korban. Dan terakhir ada kekerasan finansial, di mana korban tidak hanya mengalami kesulitan untuk mengakses keuangan pribadinya, tetapi juga memaksa mereka bergantung pada perilaku abusif. Yang selanjutnya ada tanda-tanda abusif, yang dimana yang pertama itu ada berusaha menjatuhkan kamu dari orang-orang terdekat. Yang kedua ada menghina, mengancam, dan mengintimidasi. Yang ketiga ada perilaku agresif saat bertengkar. Yang keempat ada mengontrol secara berlebihan. Untuk dampak abusifnya di sini ada yang pertama itu ada perubahan perilaku, yang dimana mereka akan menghindari pertemuan sosial, kehilangan minat pada hobi, bersifat agresif, dan mudah tersinggung. Yang kedua itu ada isolasi diri secara sosial, yang dimana usaha yang dilakukan untuk pelaku abusif kepada korban agar tidak dapat terhubung dengan anggota keluarga dan teman-temannya akan menimbulkan rasa kesepian bagi sang korban. Yang ketiga itu ada kesehatan mental yang terganggu, yang dimana seiring berjalannya waktu, kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, bahkan yang terburuknya bisa muncul pikiran ingin bunuh diri. Yang keempat itu ada kerugian fisik, yang dimana mereka mungkin mengalami memar, luka, sakit kepala, gangguan tidur, bahkan kerugian fisik lainnya yang lebih parah. Untuk tindakan abusif ini bukanlah hal yang dapat ditoleransi. Mengatasi perilaku tersebut dan keluar dari hubungan yang tidak sehat ini seringkali merupakan tantangan yang sulit. Hal itu disebabkan oleh rasa takut dan ancaman nyawa. Untuk cara mengatasinya itu, yang pertama ada mencari dukungan, di mana pentingnya mencari dukungan dari orang-orang yang dapat dipercaya, seperti anggota keluarga, sahabat, atau terapis profesional. Ceritakan kepada mereka apa yang kamu alami. Mereka mungkin dapat membantu mencari jalan keluar dari situasi yang memberatkan ini. Yang selanjutnya itu ada praktik perawatan diri, di mana meluangkan waktu untuk mempraktikkan perawatan diri, walau hanya beberapa menit saja, bisa membantu sedikit menghilangkan stres. Di samping itu, sangat penting untuk tidak menyalahkan diri atas perilaku yang tidak pantas yang terjadi pada diri kamu. Akui bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna dan hindari memberi tekanan berlebihan kepada diri sendiri. Yang selanjutnya itu ada terapkan batasan, yang dimana menetapkan batasan yang jelas dan tegas dapat membantu kamu untuk menghindari respon terhadap manipulasi perilaku abusif.
beranikan diri kamu dan ekspresikan batasan-batasan tersebut kepada perilaku abusif. Misalnya, kamu bisa berkata, jika kamu menjelek-jelekan aku lagi, aku akan pergi. Dan selanjutnya itu ada buatlah rencana penyelamatan diri yang aman. Dalam hal ini, kamu perlu membuat rencana penyelamatan diri yang aman, misalnya bekerja sama dengan pihak berwenang atau lembaga bantuan untuk mendapatkan perlindungan. Yang terakhir itu ada jangan memberikan kesempatan kedua, yang dimana kamu harus berani mengakhiri hubungan dengan tegas, dapat membantu mencegah manipulasi dari si pelaku. Selain itu, hindari hubungan kembali dengan pelaku setelah kamu lepas dari dirinya. Untuk pembahasannya di sini, eh, pro- profil klien ada yang bernama SDN. Ini singkatannya saja ya teman-teman. Dia berusia 23 tahun, pekerjaannya sebagai pegawai swasta di bidang marketing. Statusnya ini dia single karena baru putus dari hubungan toksiknya yang sudah terjadi itu 2 bulan yang lalu. Pendidikan terakhirnya dia S1 Manajemen. Untuk deskripsi keadaan keluarganya di sini, dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, yang artinya dia itu anak bungsu dari ketiga bersaudara. Dia punya 2 abang yang sudah menikah. Yang kedua itu dia tinggal bersama kedua orang tuanya di Jakarta. Ayahnya bekerja sebagai pengusaha, sering tidak ada di rumah, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga, yang mana cenderung pasif dalam mengatasi dan menghadapi masalah. Yang terakhir itu hubungan keluarga mereka itu cukup baik, tapi kurang terbuka. Yang selanjutnya itu ada deskripsi diri, yang dimana si korban ini memiliki pengalaman pacaran toksik selama 2 tahun, mengalami kekerasan verbal dan emosional dari mantan pacar. Yang selanjutnya itu ada sering dimanipulasi dan dikontrol dalam hubungan. Sulit membuka diri dengan keluarga terkait masalah pribadinya. Memiliki self-esteem yang rendah akibat perilaku mantan pacarnya. Jadi sebelum dia berhubungan dengan mantannya yang ini, mantan dia yang sebelumnya juga eh, perlakuannya itu bikin dia jadi punya self-esteem yang rendah. Untuk diagnosisnya sendiri di sini ada post traumatic relation syndrome, yang kedua ada anxiety disorder, yang ketiga ada low self-esteem. Untuk prognosisnya ini, yang pertama itu dia cukup baik dengan dukungan profesional dan lingkungan. Yang kedua ada menunjukkan kemauan untuk berubah. Yang ketiga, klien memiliki kesadaran akan situasi yang tidak sehat. Yang kelemahannya di sini, kelemahan klien itu ada yang pertama itu dia sulit mengenali red flag dalam hubungan. Jadi dia tuh nggak nggak paham kalau misalnya pacarnya tuh mantannya itu punya sifat yang red flag gitu. Yang kedua ada cenderung people pleaser. Yang ketiga itu ada kurang asertif. Yang keempat itu ada mudah merasa bersalah. Untuk kelebihan kliennya ini, yang pertama itu dia punya motivasi untuk sembuh. Yang kedua itu ada terbuka dalam proses konseling, di mana saat proses konseling ini klien menceritakan apa yang sedang ia rasakan dan keluh kesah apa yang selama ini ia alami. Yang ketiga itu ada cerdas dan mampu melakukan introspeksi. Yang keempat itu ada memiliki dukungan finansial yang baik dari kedua orang tuanya maupun dari dirinya sendiri karena dia kan sudah bekerja. Untuk hambatan atau ancaman yang dihadapinya itu trauma dari masa lalu. Yang kedua ada masih sering dihubungi mantan pacar. Jadi si kliennya ini bilang ke saya kalau si mantannya ini masih suka kirim chat dari WhatsApp, yang mana itu dia tuh kayak merasa risih gitu. Yang ketiga itu ada lingkungan kerja yang berhubungan dengan mantannya. Jadi dia itu satu tempat kerja walaupun beda divisi.
Yang keempat itu ada keluarga yang kurang suportif dalam masalah pribadinya ini. Yang terakhir itu ada ketakutan untuk memulai hubungan yang baru. Dia tuh jadi kayak punya trust issue gitu kalau misalnya dia mau memulai hubungan yang baru. Yang selanjutnya itu ada peluang yang dicoba oleh klien. Yang peluangnya itu yang pertama dia itu ngikutin support group untuk survivor toxic relationship itu. Dia bilang dia ikut grup itu dari Line. Yang kedua itu si klien ini mulai menulis jurnal sebagai bentuk terapi. Yang ketiga ada mencoba aktivitas baru untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat itu dia membangun pertemanan yang lebih sehat, di mana yang selain karena hubungan dia yang dengan mantannya toksik juga, dia juga mulai cut off pertemanan yang toksik-toksiknya juga. Yang terakhir itu ada fokus pada pengembangan karirnya sendiri. Jadi dia untuk sekarang ini nggak lagi dekat dengan siapapun dan lebih fokus ke pengembangan karirnya diri dia sendiri. Untuk layanan konseling di sini, saya memakai CBT yang dimana terapi yang berfokus pada mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang dimana dalam kasus ini CBT itu membantu mengatasi rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, mengubah keyakinan saya pantas diperlakukan buruk. Yang ketiga ada membangun pola pikir yang lebih adaptif. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan problem solving. Untuk evaluasinya ini dari perkembangan setelah konselingnya ini si klien ini sudah mulai mampu mengenali pola hubungan yang tidak sehat. Yang kedua, peningkatan dalam asertivitas. Yang ketiga itu sudah mulai berkurangnya gejala kecemasan yang ia miliki. Yang selanjutnya, mulai membangun boundaries yang lebih sehat. Yang selanjutnya itu ada peningkatan self-esteem. Yang selanjutnya ada mampu menolak kontak dengan mantan pacarnya. Jadi sekarang tuh walaupun dia masih di lingkungan yang sama dengan mantannya itu, dia sudah memblokir kontak dari mantannya itu. Yang terakhir itu dia mulai terbuka dengan keluarganya, di mana dia bercerita kalau dia sudah mulai terbuka dengan keluarganya, dia sudah mulai bercerita apa yang selama ini dia rasakan ke keluarganya, terutama ke ibunya yang sering berada di rumah. Nah, ini ada foto kegiatannya. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang kemarin? Nah, karena nama saya Kamila Zahra, di sini saya kayaknya gitu deh.